Langsung ke arah gawang. Gagal. Tom Haye shooting langsung dapat gol. Tom. Artinya kita berharap kedatangan KP akan 2-1 Bung Maruf. Ya, situasi yang bisa menghidupkan peluang, menghidupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Prediksi Timnas Indonesia vs China tanggal 5 Juni tahun 2025 tak disangka yang akan kalah adalah. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu di kolom komentar. Selamat menyaksikan. Prediksi Timnas Indonesia vs China tanggal 5 Juni tahun 2025 tak disangka yang akan kalah adalah. Duel panas diprediksi akan terjadi dalam laga Timnas Indonesia vs China di matchday 9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia akan menjadi tim tuan rumah dalam pertandingan tersebut, di mana Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta akan menjadi saksi penyelenggaraan laga itu. Siap digelar pada tanggal 5 Juni tahun 2025, skuad Garuda diharapkan bisa memenangkan pertandingan, sehingga mendapat tambahan 3 poin di klasemen sementara grup C. Jika hal itu benar terjadi, maka tim asuhan Patrick Kluivert tersebut tak cuma mendapat tambahan poin, tapi juga punya peluang lebih besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Lantas, apakah Timnas Indonesia bisa keluar jadi pemenang dalam laga ke-9 nanti saat melawan China? Dalam ramalan Primbon seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Arseto TV, Indonesia vs China akan bermain pada tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menurut penanggalan Jawa, laga tersebut akan berlangsung pada hari Kamis Pon. Namun, karena kick-off-nya diperkirakan mulai pukul 19, maka dalam hitungan kalender Jawa sudah masuk hari Jumat Wage. Di sisi lain, Timnas Indonesia akan mengenakan jersei berwarna merah, sedangkan warna putih akan menjadi jersei pemain China. Warna merah sendiri punya nilai 9, sedangkan putih punya nilai 5. Sementara itu, berdasarkan arah, Indonesia berada di sebelah selatan dari China. Di mana China ada di sebelah utara dari Indonesia. Arah selatan tadi punya nilai pasaran 9, sedangkan arah utara punya nilai pasaran 4. Hari Jumat sendiri punya nilai pasaran 6, sedangkan weton wage punya nilai pasaran 4. Baik hari maupun weton tersebut lebih cenderung berpihak kepada China. Jika nilai-nilai pasaran dari segi warna dan arah di total akan menghasilkan nilai 18 untuk Indonesia dan 16 untuk China. Dengan demikian, menurut ramalan Primbon ada kemungkinan draw dalam laga Indonesia vs China pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Namun, melihat dari total nilai pasaran tadi, di mana Indonesia unggul dengan angka 18, dapat diprediksi jika Indonesia justru keluar sebagai pemenangnya. Apabila ramalan tersebut benar terjadi, maka Indonesia harus berterima kasih kepada China. Sebab, berkat kemenangan tersebut, peluang untuk bisa otomatis lolos ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Namun, hal itu juga tak terlepas dari hasil negatif dari tim-tim negara lainnya, seperti Australia dan Arab Saudi yang kini berada di peringkat kedua dan ketiga dalam klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Prediksi media China soal laga melawan Timnas Indonesia tanggal 5 Juni tahun 2025 di SUGBK. Jelang laga hidup dan mati Timnas China melawan Timnas Indonesia, media China memberikan prediksi jalannya laga. Timnas China merasa pesimis bahwa China akan mampu lolos ke Piala Dunia 2025 karena harus menghadapi Indonesia.
Media China pesimis timnya mampu menyingkirkan timnas Indonesia pada laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apalagi laga itu akan digelar di kandang Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Di lain sisi, timnas Indonesia juga menargetkan kemenangan agar bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas bisa melaju ke Piala Dunia 2026 karena mereka menempati posisi keempat klasemen grup C dengan 9 poin. Untuk itu, apabila timnas Indonesia bisa finish di posisi keempat atau bahkan ketiga klasemen grup C, mereka bisa melaju ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun peluang untuk bisa lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 masih terbuka, karena Australia yang berada di peringkat kedua saat ini mengemas 13 poin. Untuk itu, dengan sisa 2 laga, skuad Garuda masih memiliki peluang menggesernya. Akan tetapi, ini tidak mudah karena Arab Saudi yang berada di posisi ketiga klasemen grup C unggul 1 poin di atas timnas Indonesia. Oleh karena itu, persaingan tidak mudah bagi tim asuhan Patrick Kluivert. Saat timnas Indonesia berjuang meraih poin, situasi ini juga menyelimuti China yang masih berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. China saat ini memang berada di juru kunci grup C, tetapi mereka masih memiliki peluang karena mengemas 6 poin. Peluang itu masih ada apabila tim asal negeri tirai bambu tersebut bisa mengalahkan timnas Indonesia. Pasalnya, saat ini tim asuhan Branko Ivankovic membutuhkan kemenangan tandang. Untuk itu, melawan timnas Indonesia menjadi laga genting buat China apabila ingin menjaga asa lolos ke ajang 4 tahunan tersebut. Media China Sohu mengetahui bahwa meraih kemenangan melawan JIZS dan kawan-kawan tak akan mudah. Apalagi timnas Indonesia akan menghadapi laga krusial ini di kandang, sehingga mereka dinilai tak akan jadi lawan mudah. Namun, mereka mengingatkan tim asuhan Ivankovic bahwa apabila China kalah dari timnas Indonesia dalam laga tersebut, mereka dipastikan langsung tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia 2026. Sohu menilai timnas Indonesia saat ini bahkan dipastikan memiliki kekuatan berbeda dibandingkan saat mereka bertemu di leg pertama pada Oktober tahun 2024 lalu. Ini karena ada beberapa pemain baru tambahan naturalisasi, dan mereka menilai China bakal kesulitan menghadapi timnas Indonesia karena skuad Garuda membawa 19 pemain naturalisasi. Kehadiran pemain naturalisasi menurut mereka ini menjadi alasan utama China tak akan mampu mengalahkan timnas Indonesia. Pasalnya, kekuatan skuad Garuda juga dinilai berbeda dari leg pertama saat China menjamu mereka di Qingdao. Bahkan kemenangan leg pertama dengan skor 2-1 tak bisa memprediksi apakah China mampu mengalahkan tim asuhan Patrick Kluivert nantinya. Mereka justru menilai saat ini resiko kekalahan China lebih tinggi dibandingkan peluang untuk meraih kemenangan di SUGBK. Jika dibandingkan dengan tahun lalu, kekuatan timnas Indonesia meningkat secara signifikan, terutama berkat kedatangan banyak pemain naturalisasi, tulis Sohu sebagaimana dikutip bolasport.com, Rabu, tanggal 21 Mei tahun 2025. Dalam daftar pemusatan latihan terbaru, Indonesia bahkan memanggil 19 pemain naturalisasi, sebuah kekuatan yang menjadi tantangan serius bagi China. Untuk itu peluang menang pun dinilai sangat kecil, dengan resiko kekalahan cukup tinggi, jelasnya. Rasa pesimis bahkan dirasakan mereka, karena apabila China kalah dari timnas Indonesia, China dipastikan langsung tersingkir dan tak mampu ke Piala Dunia 2026, bahkan menurut mereka melawan Bahrain di laga terakhir pun tak akan memiliki arti apapun. Mereka bahkan menyebut apabila China memang benar-benar tak mampu meraih kemenangan atas timnas Indonesia, tim asuhan Ivankovic bakal finish di juru kunci dengan hanya meraih 6 poin. Perlu dicatat bahwa Bahrain masih punya peluang lolos, dan pasti akan bermain habis-habisan demi menang, sehingga menambah tekanan bagi tim Tiongkok, tulis Sohu. Maka dari itu, kemungkinan Tiongkok menutup babak 18 besar ini dengan 5 kekalahan beruntun sangat terbuka. Jika hal itu terjadi, mereka hanya akan mengoleksi 6 poin dari 10 pertandingan, sangat mungkin menjadi juru kunci grup. Indonesia vs China, Garuda lawan tim dengan pertahanan terlemah di grup C.
Jakarta, Timnas Indonesia akan melawan Timnas China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Garuda melawan tim dengan pertahanan terlemah di Grup C. Indonesia vs China digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Laga itu akan kick-off malam WIB. Di Grup C, Indonesia ada di posisi keempat dengan raihan 9 poin, China ada di posisi terbawah dengan raihan 6 poin. Koleksi angka Dragons tim itu sama dengan Bahrain di posisi kelima. China menjadi tim dengan catatan kebobolan paling banyak di Grup C. Tim asuhan Branko Ivankovic itu sudah kebobolan 19 gol. Kekalahan terbesar China di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga ditelan saat dilumat Jepang dengan skor akhir 0-7. China sudah kebobolan sebanyak 28 gol di sepanjang keikutsertaan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak kedua, China kebobolan sebanyak 9 gol. Jumlah kebobolan China itu yang terbanyak kedua. China cuma kalah banyak kebobolan dibandingkan dengan Myanmar yang sudah kemasukan 29 gol dalam catatan AFC. Dalam 8 pertandingan di Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 babak ketiga, China cuma membukukan sekali clean sheet. China mencatatkan itu saat menang 1-0 atas Bahrain pada tanggal 14 November tahun 2024. Jadwal Timnas Indonesia vs China di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jakarta. Para penggemar sepak bola tanah air tentu sudah tak sabar menantikan pertandingan krusial antara Timnas Indonesia melawan China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga ini sangat penting bagi skuad Garuda untuk menjaga asa lolos ke putaran selanjutnya. Berikut informasi lengkap mengenai jadwal Timnas Indonesia vs China yang perlu Anda ketahui. Pertandingan Timnas Indonesia vs China dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini diprediksi akan berlangsung sengit. Kedua tim akan berjuang keras untuk meraih kemenangan demi mengamankan posisi di klasemen Grup C. Dukungan penuh dari para supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK akan menjadi motivasi tambahan bagi Timnas Indonesia. Duel Indonesia melawan China rencananya akan berlangsung pada tanggal 5 Juni tahun 2025. Kemenangan menjadi harga mati bagi pasukan Patrick Kluivert. Jadwal pertandingan Timnas Indonesia vs China. Berdasarkan informasi terkini, pertandingan antara Timnas Indonesia vs China akan berlangsung pada hari, tanggal, Kamis, tanggal 5 Juni tahun 2025. Waktu, pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Lokasi, Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Namun, perlu diingat bahwa jadwal Timnas Indonesia vs China ini masih dapat berubah sewaktu-waktu. Selalu pantau informasi terbaru dari sumber-sumber resmi seperti PSSI atau FIFA untuk memastikan Anda mendapatkan informasi yang akurat. Pertandingan ini akan disiarkan langsung oleh RCTI dan dapat disaksikan melalui live streaming di RCTI Plus dan Vision Plus. Cara membeli tiket pertandingan. Bagi Anda yang ingin menyaksikan langsung pertandingan Timnas Indonesia vs China di SUGBK, tiket pertandingan dapat dibeli secara online melalui aplikasi Livin by Mandiri pada fitur Livin Suka. Penjualan tiket telah dimulai pada Kamis, tanggal 15 Mei tahun 2024, pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mengingat antusiasme yang tinggi dari para supporter, disarankan untuk segera membeli tiket begitu penjualan dibuka. Harga tiket bervariasi, mulai dari Rp300.000 untuk kategori Upper Garuda Tribun paling atas. Pastikan Anda memilih kategori tiket yang sesuai dengan preferensi dan budget Anda. Pentingnya pertandingan bagi Timnas Indonesia. Pertandingan melawan China ini sangat krusial bagi Timnas Indonesia dalam upaya lolos ke Piala Dunia 2026. Kemenangan akan membuka peluang lebih besar bagi skuad Garuda untuk melaju ke putaran selanjutnya. Saat ini, Timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen Grup C dengan catatan 9 poin. Indonesia unggul 3 poin dari China yang berada di dasar klasemen. Kedua tim sama-sama memainkan 8 laga. Dukungan penuh dari para supporter akan menjadi energi tambahan bagi Timnas Indonesia untuk meraih hasil maksimal di pertandingan ini. Mari kita doakan agar skuad Garuda dapat memberikan yang terbaik dan mengharumkan nama bangsa. Wajah baru Timnas Indonesia vs China, beda dari era STY.
Patrick Kluivert dipastikan akan menggunakan susunan starter yang berbeda dari era Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia vs China. Timnas Indonesia akan kembali menghadapi China dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga pertama melawan China di Qingdao berakhir dengan kekalahan 1-2 pada Oktober tahun 2024. Kini skuad Merah Putih akan menjadi tuan rumah di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tanggal 5 Juni tahun 2025. Kluivert tidak akan bisa memasang starter yang sama seperti Shin karena ketersediaan pemain yang berbeda. Meski mayoritas pemain masih sama, ada 3 nama yang tidak bisa dipasang. 3 nama tersebut adalah Maarten Paes, Witan Sulaiman, dan Ragnar Oratmangun. Ketiganya dipercaya bermain sejak menit pertama saat bertandang ke China. Kini Paes, Witan, dan Ragnar tidak akan ambil bagian. Paes dilarang tampil melawan China karena harus menjalani akumulasi kartu kuning. Witan tidak dipanggil ke dalam tim oleh Kluivert, sementara Ragnar sakit dan tak ikut pemusatan latihan. Tanpa Paes di bawah Mistar, akan ada 4 pemain yang bersaing mengisi posisi tersebut. Emil Audero Mulyadi, Nadeo Argawinata, Hernando Ari Sutaryadi, dan Reza Arya Pratama. Sementara yang bisa menggantikan Witan di lini tengah juga cukup banyak. Mulai dari Stefano Lillipali yang kembali dipanggil, Yakob Sayuri yang debut masuk ke TC di bawah era Kluivert, hingga Egy Maulana Fikri, Rafael Struijk, Eliano Reijenders. Sebagai pengganti Ragnar juga terdapat sederet stok. Oleh Romeni, Lillipali, Egy, Struijk, Septian Bagaskara, dan Ramadan Sananta punya peluang. Saat menghadapi China 7 bulan silam, Timnas Indonesia yang masih berada di bawah kendali STY memainkan formasi 5-4-1. Selain itu pemain seperti Ole Romeni, Dean James, Joey Pelupesi, dan Stefano Lillipali belum ada dalam skuad Timnas Indonesia. Kini Kluivert punya beban target meraih kemenangan atas China agar Timnas Indonesia tetap berpeluang ke Piala Dunia 2026. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.